Selamat datang dalam ibadah minggu keempat sesudah Pentakosta, dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta J.F. Lonto. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur, dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya perpohonan, birunya langit, merdunya gemericik air, dan syahdunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia, bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam nan permai karya cipta Allah yang Maha Agung. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta. Segala yang tercipta puji namanya, samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta.
segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergemar. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungan yang mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Segala bangsa di dunia pun raja-raja, mari pujilah, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Jemaat Tuhan, marilah kita beribadah padanya dengan berkeyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat 1. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kita berdoa. Allah yang maha baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya ciptamu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mujizat dan keajaiban, padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas karya ciptamu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur, bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tetapi kami mengeluh
bahkan merasa tidak layak berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi kami seringkali mengeluhkan kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan, tetapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik, bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahmani, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan, seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan, bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah kami dan dengarlah doa kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan. Seperti tertulis dalam Mika 7 ayat 18 dan 19 yang menyatakan, "Siap Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mengalir dalam hatiku, ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Ku diberi mahkotanya dan damai dalam jiwaku. Berkat-Nya melimpah penuh, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Marilah kita berdiri untuk mendengar petunjuk hidup baru seperti yang ditulis dalam Yesaya 43 ayat 8 sampai dengan 10 yang menyatakan,
Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sebelum aku tidak akan ada lagi. Demikian petunjuk hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Ya, sebuah persembahan pujian bagi kemuliaan Tuhan, solis, Saudara Stefani Caroline Pelo. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
Mari kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Bapa Surgawi, berterima kasih persekutuan di hari ini dan yang mana dalam karunia-Mu Engkau juga boleh menyapa kami melalui pembacaan pewartaan sabda. Kami bersyukur karena melalui itulah kami dihantar untuk berjalan dalam pengenalan, menghadirkan diri sebagai anak-anak Tuhan untuk menyatakan kebenaran-Mu. Oleh karena itu, Roh Kudus Tuhan menolong kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai 26. Kita akan membacanya secara berbalasan. Mazmur 136 ayat 1 sampai 26 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. matahari untuk menguasai siang, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kepada Dia yang membelah laut Tiberau menjadi dua belahan, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Tiberau, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. dan membunuh raja-raja yang mulia, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. dan Og, raja negeri Basyan, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita dari para lawan kita. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, bersyukurlah kepada Allah semesta langit. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah berada di minggu terakhir bulan Juni. Dalam kehidupan bergereja, bulan Juni adalah merupakan bulan pelayanan dan kesaksian. Dan bagian perikop Alkitab yang kita baca pada kesempatan ini mengisahkan tentang pendapat daripada pemazmur menyangkut tentang keberadaan mereka sebagai satu bangsa, demikian juga manakala mereka hidup menempati tanah Kanaan. Tanah mana sebagaimana dikemukakan dalam bacaan kita, sebelumnya adalah merupakan milik daripada bangsa lainnya, tetapi yang kemudian diberikan sebagai milik Israel. Menurut tradisi bahwa penulis daripada kitab Mazmur 136 ini adalah Daud. Dan kalau demikian, maka kita juga mengetahui bahwa dalam kepemimpinan Daud, Israel tidak hanya menetap di tanah Kanaan, tapi juga boleh memiliki kekuasaan sampai ke kerajaan-kerajaan lainnya. Dan memang dalam masa Daud, Israel mencapai kejayaannya. Dan tentu dalam kesadaran yang seperti demikian, kita juga mengharapkan bahwa dengan pengadaan daripada
bulan pelayanan kesaksian akan lebih menyebar luaskan keberadaan GPIB untuk semakin bertambah dan berkembang. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Pemazmur, jika melihat ke belakang, tentu pencapaian terhadap keberadaan mereka adalah sesuatu yang luar biasa. Karena mengapa? Karena mengingat bahwa sebelumnya mereka sebagaimana disebutkan dalam bacaan hanyalah merupakan komunitas yang hidup di Mesir sebagai tawanan, sebagai budak. Tetapi yang pada akhirnya boleh bersatu, keluar dari negeri Mesir, melakukan perjalanan, menyeberang sungai Laut Teberau, demikian juga terlepas dari pengejaran Raja Firaun, bahkan mereka dapat melintasi perjalanan di padang gurun. Demikian pun disebutkan bahwa mereka dapat mengalahkan musuh-musuhnya yang menduduki tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, kita sering mendengar pernyataan-pernyataan dari banyak orang bahwa ketika mereka merefleksi diri ke belakang terhadap lintasan kehidupan yang mereka jalani, banyak bersaksi bahwa apa yang mereka kecap, apa yang mereka capai, sesuatu yang di luar daripada kemampuannya. Dan itu ingin mengatakan bahwa sungguh banyak keajaiban mereka alami di dalam kehidupan ini. Dan itulah juga yang diyakini oleh pemazmur dan Israel terhadap pencapaian yang mereka peroleh dalam perjalanan kehidupan mereka sebagai satu bangsa. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, ya, mereka dengan rendah hati mengaminkan bahwa keajaiban yang berlangsung di dalam kehidupan mereka itu bukan merupakan
sesuatu yang berlangsung karena kemampuan mereka. Tapi hal itu boleh terjadi adalah karena Allah. Dan luar biasa sekali. Allah melakukan kesemuanya itu bukan atas desakan atau atas tekanan dari pihak-pihak lain. Tapi ia mengerjakan itu secara sendiri dengan ketulusannya. Mungkin kita bertanya, siapa Israel itu? Ya, Israel adalah umatnya. Dan mereka boleh mencapai semua tersebut karena dalam kerendahan hati Israel juga bermohon kepada Tuhan dan meyakini bahwa Allah mereka, yakni Yahweh, Elohim dan Adonai, adalah Allah pencipta semesta alam. Dialah yang mengatur, mengendalikan, dan menguasai akan keseluruhannya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, dengan demikian benarlah bahwa Israel boleh keluar dari Mesir menjadi satu bangsa adalah karena Allah. Dialah yang telah melakukan tulah di Mesir, sehingga dalam rupa kematian anak sulung, sehingga Israel diperkenankan untuk keluar dari Mesir. Dialah yang menyeberangkan Israel dari Laut Teberau, terbelah menjadi dua. Dan dialah yang membuat mati para prajurit Mesir di bawah kepemimpinan Firaun yang mengejar-ngejar akan Israel. Demikian juga dialah yang mengalahkan raja-raja di tanah Kanaan. Walaupun raja-raja itu dikatakan sebagai raja yang besar, raja yang mulia, tapi Allah Israel adalah Allah yang sungguh luar biasa dan maha dahsyat. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam
Tuhan. Saya sering mendengar bahwa banyak kali orang menilai sesuatu adalah dari akhirnya. Dan itu adalah sesuatu yang umum. Kita tidak dapat menyangkali bahwa sungguh Allah itu baik. Tetapi dalam kebaikannya, di dalam kita hendak memberikan penilaian akan kata baik dari Allah itu, semestinya adalah sesuatu yang menyeluruh. Itu berarti ingin mengatakan kepada kita, sebagaimana juga diyakini oleh pemazmur, bahwa baik bukan hanya ketika kita melihat dalam keadaan senang, tapi kita harus juga dapat melihat baik Tuhan itu ketika kita melihat bahwa kehidupan yang kita jalani sedang diperhadapkan oleh adanya masalah-masalah di dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, bersyukur itu adalah merupakan salah satu wujud juga dari bentuk bahwa kita sungguh percaya akan Tuhan dalam kekuasaannya. Karena dengan kita bersyukur, itu berarti kita juga tetap merendahkan hati kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, kita dimintakan agar supaya di masa-masa sulit, termasuk ketika kita mau menjalankan pelayanan kesaksian saat ini dihadapi oleh pandemi COVID-19, yang mana dampak daripada hal tersebut memperlihatkan kepada kita, membuat banyak orang terpapar secara ekonomi dan lain-lain. Kita dimintakan
untuk tetap meyakini akan kuasa Allah sebagaimana yang diimani oleh pemazmur, demikian juga bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Mengapa? Karena tantangan yang terjadi, banyak kali orang melihat ada Allah-Allah yang mengakui Allah-Allah kecil, Tuhan-Tuhan kecil di sekitar lingkup kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, pemazmur dalam bacaan kita mengingatkan bahwa tangan Tuhan amat kuat dan lengannya sungguh maha luar biasa. Dan kita diingatkan agar supaya jangan dalam perjalanan kehidupan ini, sebagaimana juga Israel, supaya tetap bertaut pada Tuhan. Kita pun dimintakan seperti itu. Supaya apa? Supaya apa yang dialami oleh bangsa-bangsa yang lebih dulu menduduki tanah Kanaan sebelum Israel, mereka terpental dari tanah tersebut karena dinilai oleh Allah mereka telah mengotori tanah ciptaan Tuhan itu dengan kepercayaan kepada berhala-berhala. Maka ini pun hendak diingatkan kepada kita. Kita dimintakan agar supaya meyakini sungguh bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu hanya ada dalam Tuhan Allah. Kehidupan sejati hanya ada di dalam Dia. Bahkan Ia katakan, di dalam keberadaannya, Ialah yang memberikan makan saat mana Israel melakukan perjalanan di padang gurun. Ialah yang memberi minum Israel di padang gurun. Ialah yang menaungi Israel dari kepanasan siang dan juga menerangi Israel dari kegelapan malam. Sampai mereka juga boleh tiba ke tujuannya. Ini
juga merupakan satu pertaruhan yang Allah karuniakan dalam kesetiaannya terhadap umatnya. Tidak hanya dahulu, tapi sampai selama-lamanya. Termasuk di dalamnya untuk kita sebagai umatnya yang hidup pada masa kini. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa kehidupan itu yang dari Allah sungguh tidak hanya dikaruniakan kepada Israel, tapi juga kepada kita semua. Dan tentunya dalam kehidupan di tengah berkat-berkat yang Ia karuniakan kepada kita, sebagaimana Israel dimintakan agar supaya kebaikan-kebaikan Tuhan itu dipergunakan dengan bijaksana, maka kita pun dimintakan untuk memberlakukan akan hal tersebut. Apakah Allah, apa bentuk kebijaksanaan Allah? Kita melihat bahwa Allah telah mengangkat harkat dan martabat Israel. Demikian juga kita telah diangkat harkat dan martabat kita di dalam Putra Tunggalnya, Yesus Kristus, Tuhan, yang telah melakukan penyelamatannya di dalam diri kita. Dan untuk itu, sikap bijaksana kita tentu kita dimintakan juga untuk dapat memperlihatkan sikap bijaksana tersebut dengan tidak hanya melihat diri, tapi juga mau bersikap dalam kerelaan mengangkat harkat dan martabat daripada kehidupan sesama kita. Baik itu secara pribadi maupun dalam kehidupan secara menyeluruh. Dan kita bersyukur bahwa dalam kesaksian kita sebagai gereja, atau gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, kita telah memperhatikan keberadaan daripada saudara-saudara kita yang ada di wilayah-wilayah pelosok, dan tidak sedikit dari antara mereka yang terangkat dan telah melembaga
menjadi dari pos pelayanan kesaksian menjadi gereja. Itu berarti ada peningkatan karena perhatian untuk meneruskan kehidupan, membangun akan keberadaan sesama kita lainnya. Dan inilah yang menjadi tanggung jawab kita. Jika kita mau melihat bahwa gereja kita juga berjaya dalam pemekaran bagi kehadiran kerajaannya di muka bumi ini. Dan oleh karena itu, teruskanlah pelayanan dan kesaksian kita dengan bersikap bijak terhadap kemurahan Tuhan dalam segala keajaiban-keajaiban yang dianugerahkan kepada kita, dengan terus memperhatikan penatelayanan jemaat-jemaat kita yang ada di pos-pos daerah pelosok ataupun terpencil. Sehingga berjayalah kita GPIB. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disebabkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Mari kita satu dalam doa.
Bapa, terima kasih Kau telah menyapa kami dan menghendaki pada kami untuk berjalan tetap dalam pengakuan akan Kau sebagai Tuhan pencipta semesta alam yang mengendalikan dan menguasai penuh di dalamnya. Sebab hanya berjalan dalam kepercayaan itulah mengantar kami boleh melihat kebesaran-Mu yang Kau nyatakan dalam rupa kemurahan yang Kau terus kerjakan hari lepas hari dalam pengharapan kami yang terus mengedepankan Tuhan di dalam segala hal. Dan Tuhan, kami pada kesempatan ini bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Saat ini Tuhan, kami ada dalam suasana peradaban baru, yakni hidup berdampingan dengan wabah yang menerpa tidak hanya kami di Indonesia, tapi juga di dunia. Dan kiranya Tuhan, seruan daripada pemerintahan kami yang terus bekerja untuk mengedepankan dan menghadirkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, kesempatan untuk menggumuli kehidupan hari-hari seperti sedia kala di waktu-waktu yang lampau, dengan seruan memperhatikan juga keamanan atas diri kami, yakni memperhatikan kesehatan kami dengan melakukan hal-hal yang kecil namun besar, yakni sering cuci tangan dan juga memakai masker serta menjaga jarak dan lain-lain akan memperlihatkan kepada kami yang hidup dalam kepatuhan tetap eksis dan dijauhkan dari penularan infeksi COVID-19. Dan dengan itu pengharapan kami tidak sia-sia dalam segala jerih dan juang kami. Dan oleh karena itu Tuhan berkenan memberkati pemerintahan kami, berkenan juga memberkati akan penghidupan kami dengan pekerjaan-pekerjaan yang kami tekuni masing-masing, termasuk di dalamnya dalam kami mengurus kehidupan rumah tangga kami. Tuhan, kami pada kesempatan ini juga bersama-sama memohon Engkau berkenan untuk memberkati gereja kami. Kami meyakini sungguh akan kuasa-Mu, bahwa pada waktunya Tuhan akan juga
halau dan mengusir COVID-19 ini. Dan dengan itu, ya Tuhan, menempatkan kami dalam perjalanan pelayanan boleh kembali untuk bersekutu bersama dalam batasan-batasan yang ditentukan sebagaimana seruan pemerintah. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat kami yang berbahagia sehubungan dengan karunia Tuhan di tengah pertambahan usia setahun. Atas hari kelahiran maupun pernikahan. Kiranya sukacita bertambah-tambah karena berkat Tuhan yang kepenuhan tercurah dalam kehidupan kekasih-kasih, bagaimana Kau nyatakan juga dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami pada kesempatan ini juga bersama-sama menyerahkan akan anak-anak kami yang mengikuti proses pembelajaran. Kiranya Tuhan juga yang telah memberi kesiapan dan kemampuan mengikuti pembelajaran secara daring. Mereka harus hadir mengikuti pembelajaran di sekolah secara langsung. Mereka juga dapat terpelihara dan mengikutinya dengan baik. Dan kami menyerahkan anak-anak kami dalam menempuh pendidikan tentunya di kelas yang baru, di tengah kenaikan kelas yang mereka peroleh ke dalam pimpinan Tuhan. Demikian juga tentunya bagi anak-anak kami yang mengikuti perkuliahan. Dan Tuhan, pada kesempatan ini kami juga bersama-sama berdoa, memohon kekuatan yang daripadamu untuk jemaat kami yang sakit di tengah perawatan yang diterimanya, baik di rumah maupun di rumah sakit. Berikan kekuatan dan roh ketulusan bagi setiap keluarga agar dapat memberikan pendampingan yang baik, sehingga dengan itu menyukakan hati jemaat kami yang ada dalam tahapan pemulihan untuk menuju kepada kesembuhan yang ditopang juga dalam kemurahan Tuhan atas obat-obatan serta makanan minuman yang diberikan kepada mereka. Dan Tuhan, kami menyerahkan akan denominasi kami, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dalam pelayanan dan kesaksiannya di keseluruhan jajaran jemaat-jemaat, baik yang ada di pusat kota hingga pelosok-pelosok daerah, ke dalam pimpinan Tuhan. Kiranya kegiatan pelayanan dan kesaksian lebih menyatukan di antara kami satu dengan yang lain sebagai gereja, dengan mau berbuat sesuatu sebagai jemaat untuk menopang kegiatan bersama. Dan Tuhan, kami menyerahkan panitia persidangan sinode di mana Engkau percayakan Mupel GPB Jatim sebagai pelaksana ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua berjalan
menurut waktu yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan berkenan memberkati kami semua yang telah persekutukan dalam ibadah di hari ini. Biarlah nama Tuhan juga dimuliakan atas keberadaan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 hingga yang ke-15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Disampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang berada di rumah, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, sumbangan SBU, kolekte IRT, persembahan ibadah hari Minggu, dan persembahan ibadah lainnya dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah tersedia di depan kantor gereja setiap hari kerja. Korsek atau ditransfer ke rekening gereja Bank CIMB Niaga atas nama Gereja GPIB Hosea Surabaya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta
sekalian benda yang Kau beri. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus, Tuhan kami bersyukur memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat, agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Warta jemaat, mohon perhatian warga jemaat sekalian untuk beberapa warta jemaat berikut ini. Majelis dan jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta J.F. Lonto, solois dari Saudari Stefani Caroline Pelo, serta semua yang bertugas mendukung kelancaran ibadah minggu keempat sesudah Pentakosta yang dilayankan secara virtual pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Pemberitahuan, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, sumbangan SBU, kolekte IRT, persembahan ibadah hari Minggu, dan persembahan ibadah lainnya dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan di depan kantor gereja setiap hari kerja, Selasa sampai Sabtu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan 2 siang, atau ditransfer ke rekening gereja bank CIMB Niaga yang tertera pada layar. Majelis Jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Untuk warta keuangan dan warta yang lainnya dapat dibaca di warta jemaat melalui grup WA, dan warta jemaat dapat diunduh dengan scan barcode yang tertera pada layar. Terima kasih. Umat Tuhan, silakan berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Ajarku mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan hanya diriku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.